Halo guys, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue pengen bikin konten tentang cara membuat kopi menggunakan V60 atau V60. Jadi V60 ini dimaksudkannya ini adalah, dia kan bentuknya kayak huruf V nih. Kalau di sampingnya kayak V ya. Nah, ini sudut kemiringannya ini 60 derajat. Nah, ini bilang V60 atau V60. Kali ini gue pengen kasih sedikit tutorial tentang pembuatan metodenya dan Surya yang dimana dia menggunakan metode 4:6. Oke, gak lama-lama lagi, langsung saja check it out. Jadi metode 4:6 ini artinya adalah bagaimana kita menyesuaikan rasa dengan membagi air menjadi perbandingan 4:6. 4:6 ini bisa juga diartikan 40% air dan 60% air. 40% air ini adalah untuk keseimbangan manis atau asam. Yang 60%-nya ya adalah untuk menyesuaikan kekuatan dari rasa kopi itu sendiri ya. Rumus daripada metode 4:6 ini adalah berat kopi dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 5 kali puring. Contoh, saya menggunakan 20 gram kopi, berarti dikali 3 hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini adalah 60 ml air. Ini per puring ya. Jadi per 1 kali puring air yang digunakan dengan berat kopi 20 gram adalah 60 ml air. Untuk mendapatkan total air maka dikali 5 sama dengan 300 berarti ya. Oke, jadi di sini kita sudah dapat dengan berat kopi 20 gram itu menggunakan total air 300 ml, namun dibagi menjadi 5 kali penuangan atau 5 kali puring. Seperti itu artinya ya. Jadi mau berapa aja berat kopinya dikali 3 dulu, nanti hasilnya baru dikali 5. Nah, itulah air yang akan kita gunakan untuk melakukan penyeduhan. Saya akan memberikan ilustrasi basicnya dulu ya. Kita membagi rata aja. Ini basic. Ini kolom-kolom ini kita anggap adalah kolom air yang digunakan per puring ya. Ini jadi kolom puringnya ya. Puring pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Dari total air yang kita gunakan ini ya, kan jumlahnya 300. 40%-nya kita gunakan untuk menentukan manis dan asam. Nah, 40%-nya adalah ini. Nah, ya. Jadi kalau ditambah ini jadi 120 ml nih. 120 ml air kita bagi menjadi 2 puringan, namun untuk menentukan rasa manis dan asam ya, kita mainkan di puringan pertama dan kedua. Sisanya ini 180 ml air untuk mencari kekuatannya. Misalkan saya ingin mendapatkan rasa kopi yang lebih asam. 40% puringan pertama dan kedua. Kita mau dapat yang asam, berarti kita besarin di puringan pertama. Seperti ini. Dari 120 ml air kita besarkan di puringan pertama. Misalkan saya naikin jadi 70 ml air. Puringan pertama 70 ml air. Di puringan kedua adalah sisa daripada 120 dikurangin 70. Nah, di sini berarti 50 ml air. Ketiga, keempat, dan kelima tetap 60, 60, 60. Ini akan rasanya dia asam.
bagaimana kalau saya ingin membuat lebih manis dibanding asamnya ya. Berarti puring yang pertama yang menentukan rasa asam tadi kita kurangi ya, kita bagi dulu nih 40% airnya ya. Puring yang pertama kita kurangin, kita balik saja, di sini ya 50, puring yang kedua yang 70, dan seterusnya kita bagi menjadi 3, yaitu 60, 60, 60. Maka rasa yang akan didapat adalah manis. Namun ketika kita ingin membuat kopi ini lebih bold atau lebih tebal, rasanya lebih kuat ya, kita bisa mainkan di puringan ketiga dan 4 sampai kelima ini. Contohnya begini, untuk kekuatan kopinya lebih kuat lagi dari 60 60 60 ini, kita bagi lagi puringannya menjadi lebih banyak. Tadi di sini 3 puringan, kita bikin 4 puringan. Nah, jadi total puringannya kan 6 kali puring nih. Tapi jumlah air kan tetap 300. Jadi di sini 45 45 45 45. Maka rasa yang akan dihasilkan akan lebih kuat lagi. Seperti itu. Ya. Dia memang manis ya, sweetnya. Tapi kopi itu dia akan lebih kental, akan lebih tebal rasanya, seperti itu. Bagaimana kalau kita mau kurangin? Dia tidak terlalu kuat rasa kopinya. Ya. Contoh, nah di sininya kita kurangin puringnya bagi 2, jadi cuma 4 kali puring. Di sini 90, ini 90. Jadi puring yang pertama 50, kedua 70, ketiga dan keempatnya 90 90. Ini rasa yang dihasilkan manis tapi dia ringan. Nah, kalau mau yang standar, maksudnya dia asamnya pas, pahitnya pas, terus manisnya pas, ya ini pakainya ini. Seperti itu. Sekarang kita gunakan 20 gram kopi. Sekarang kita siapin dulu paper filternya. Kita lipat dulu seperti ini supaya bisa pas. Kita harus basahi dulu paper filternya. Ini maksud dan tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma kertas dari paper filternya ini. Kopinya udah bergiling. Nah, sebelum kita seduh, kita ratakan dulu. Ini yang pertama 50 ml. Ini adalah proses brewing sampai ke start ya, 45 detik pertama. Waktunya biarkan berjalan 40 detik. Itu adalah proses blooming ya. Dia mengeluarkan karbon dioksidanya. Oke guys, sekarang kopinya udah jadi. Nah, gue akan cicipin ya, bagaimana rasa yang telah dihasilkan. Jadi gue pakai ukuran di puring yang pertama itu lebih sedikit ya, supaya dia lebih sweetness, jadi asamnya tidak terlalu kelihatan. Namun dia bodinya atau ketebalan kopinya, terus pahitnya dia balance lah ya. Kita coba aja lah. Aromanya enak banget.
Kata orang kalau minum kopi nggak pakai itu nggak enak. Coba. Iya, kurang pas ya. Coba pakai sekarang. Baru mantul ini ya. Oke. Pahitnya itu nggak terlalu ya, asamnya juga nggak terlalu asam banget. Ketebalan kopinya nih pas ya, after testnya clean gitu. Oke, thank you, dan jangan lupa like yang banyak. Oke.